Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita pada kesempatan pagi hari ini akan mengikuti pelajaran yaitu namanya P5, penguatan profil Pancasila ya. Yaitu tentang apa aja tentang Pancasila itu banyak sekali, nanti kita perlu jelaskan. Tapi sebelum memulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa dahulu supaya pelajaran atau KBM kita kali ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, siapa yang memimpin silahkan maju, teman-temannya dibimbing. Mari kawan-kawan kita berdoa. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan berdoa bersama. Sekarang kita untuk memupuk rasa cinta tanah air kita kepada negara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita semakin menguatkan rasa cinta kita kepada negara kita. Baik, siapa yang mau jadi dirigen? Oke, silakan maju. Berdiri ya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita atur absen dahulu sebelum pelajaran kita nanti. Semuanya alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini, berarti dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Agar kita semakin cinta lagi kepada Nabi besar Muhammad SAW, mari kita sholawat sebentar. Oke, yuk. 1, 2, 3. Allah. Oke, kita masuk dalam materi. Materi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang P5, yaitu penguatan profil Pancasila. Yaitu apa itu P5? Kalian pernah belajar P5? Nah, ya. Kita memang sekarang untuk kurikulum merdeka itu ada namanya P5. Oke, P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek. Yang namanya proyek berarti kita nanti memberikan solusi apa yang ada masalah di dalam lingkungan kita. Salah satunya P5 itu adalah satu kerjasama. Nah, kerjasama itu nanti kita di dalam suatu proyek itu nanti kita kerjasama membuat namanya karya
atau suatu solusi permasalahan yang ada di lingkungan kita. Salah satunya adalah satu, cinta lingkungan. Yang kedua, cinta kebersihan. Memang kebersihan juga itu adalah kalau di agama Islam itu merupakan sebagian dari orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu insya Allah memiliki yang namanya cinta kebersihan, cinta lingkungan, kerjasama, kegotong royongan. Itu adalah salah satunya dari pelajaran P5. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengadakan yaitu atau membuat suatu proyek atau suatu solusi yang bisa kita pecahkan di dalam suatu lingkup kita. Yang jadi permasalahan di lingkup kita adalah untuk pelajaran P5 ini suatu problem yang sangat besar. Yang sering kita dengar di dalam berita adalah yaitu tentang sampah. Dengan sampah tidak dikelola dengan baik, itu maka akan menyebabkan suatu yang kemarin di mana ya, di provinsi kita, di Bandar Lampung ya, di Bandar Lampung itu terjadi namanya banjir bandang atau banjir-banjir yang diakibatkan dari namanya satu, itu adalah disebabkan dari sampah. Yang kedua, yaitu disebabkan dari penggundulan hutan. Yang ketiga, pemanfaatan atau fungsi dari pantai, dari apa itu pinggiran pantai. Pinggiran pantai sekarang sudah tidak ada lagi namanya tumbuhan atau pepohonan, tetapi sudah dibuat namanya bangunan. Nah itu, sehingga apa yang terjadi ketika abrasi itu adalah air laut masuk ke daratan. Itu yang mengakibatkan yang tadinya ada pepohonan itu bisa membendung. Kalau di daerah rawa itu sering ditanami yang namanya tanaman bakau. Tanaman bakau itu adalah fungsinya untuk menghalau yaitu suatu ombak dari laut. Ombak laut atau ombak-ombak yang besar itu dari pantai sehingga tidak akan naik ke dalam pemukiman. Tetapi apa yang terjadi sekarang karena adanya fungsi pantai. Pantai itu artinya pinggiran antara laut dan pinggir sama daratan. Pepohonannya sudah ditebangi untuk fungsinya untuk apa? Pohonnya untuk apa? Untuk orang pribadi. Ya, untuk orang pribadi artinya apa? Dibakar, ditebangi, dibikin rumah itu nggak bisa menghalau suatu ombak, yang ada malah rumahnya rusak. Yang terjadi adalah banjir rob salah satunya, terus apalagi tsunami, terus yang kemarin itu yang terjadi adalah banjir bandang nyampe tinggi, rumah-rumah kintir, mobil-mobil kintir. Dengar beritanya? Ya, itulah yang disebabkan dari salah satunya kita tidak mencintai lingkungan, tidak mencintai kebersihan, tidak ada kesadaran diri tentang alam, sehingga apa yang terjadi itulah yang terjadi adalah akibatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, makanya dari itu kita dalam hal ini di lingkup kita akan memecahkan suatu masalah dengan membuat proyek yaitu dari sampah. Sampah itu ada dua ya. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu apa? Sampah yang bisa diurai dengan sesederhana mungkin. Contohnya daun. Daun kan bisa terurai dengan sendirinya dengan waktu yang sangat cepat dan sederhana. Terus yang anorganik itu contohnya adalah plastik. Plastik itu tidak lagi bisa diurai. Sudah tidak bisa diurai lagi. Puluhan tahun aja plastik itu masih berbentuk plastik. Tuh, pernah lihat plastik di dalam tanah? Bentuknya juga masih kayak plastik. Tapi kalau dedaunan yang bisa membusuk itu menjadi pupuk. Nah, jadi kita akan memanfaatkan yang namanya yang nanti kalian mencari suatu sampah yang akan menjadikan suatu problem. Nah, dari sampah yang menjadi problem itu, yang satu bisa membuat kotor lingkungan, yang kedua nanti bisa menyumpal di aliran-aliran
air sehingga akan mengakibatkan banjir. Nah, dari itu nanti kalian bisa memecahkan masalah dari hal-hal sampah tersebut. Salah satunya adalah kardus, ya, atau plastik. Nanti kalian bisa mencarinya bahan-bahannya sehingga kalian bisa membuat suatu proyek itu menjadi bahan yang bermanfaat. Nanti terserah kalian membuatnya seperti apa. Nanti Pak Guru kembalikan lagi kepada kalian. Nanti dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kalian nanti membuat 3 proyek. 3 proyek itu berbeda-beda ya, jangan sama. Ya, jangan sama. Jadi nanti dari hal yang kecil itu mudah-mudahan suatu saat akan menjadi hal yang besar. Ya, untuk meningkatkan rasa kita cinta kepada tanah air kita, salah satunya yaitu dengan mencintai lingkungan dan kebersihan. Baik, bahannya Pak Guru bikin clue-nya dulu, clue-nya atau hal-hal yang harus kalian cari. Yang pertama adalah ini apa? Nah, ini setik atau kayu. Ini adalah yang mengakibat permasalahan ini. Kayu itu adalah menebangi kayu. Ini kan kayu, asal mulanya adalah kayu yang hidup, terus ditebangin, dibikin setik, sehingga apa? Penggundulan hutan. Nah, habis itu ini dibikin namanya es krim, cucuan es krim kan ini ya. Ini nanti kalau sudah dimakan es krimnya terus dibuang. Kalau sudah dibuang ini nanti mengotori lingkungan. Kalau dalam skala banyak nanti ini akan menjadi permasalahan di dalam lingkungan kita. Nah, ini nanti silakan kalian yang satu kelompok mencari setik ini untuk proyeknya. Nanti entah kalian buat apa. Yang kedua nanti ini ada plastik rapi ya. Ini kan kalau habis dimanfaatkan biasanya dipotong-potong terus dibuang-buang berserakan, itu akan menjadi sampah. Apalagi ini adalah anorganik yang akan mengakibatkan sampah yang tidak akan bisa terurai dalam waktu yang sangat panjang banget ini. Sehingga bagaimana nanti solusinya buat kalian untuk menjadikan plastik seperti ini menjadi barang manfaat yang mungkin bisa dijual, mungkin bisa bukan menjadi sampah lagi tapi menjadi produk-produk baru lagi. Itu adalah yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah kardus. Kardus ini kalau tidak sampai di para pemulung ya ini bakalan menjadi sampah lagi, berserakan di lingkungan kita, apalagi di sekolahan kita. Nah, ini adalah yang bisa kalian manfaatkan untuk menjadi suatu proyek. Proyeknya terserah kalian mau bikinnya apa dari kardus ini menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, salah satunya Pak Guru mencintai lingkungan atau mencintai kebersihan. Pak Guru lepas kaos kakinya atau lepas sepatunya, atau kalian juga dilepas sepatunya untuk memasuki dalam ruangan. Agar apa? Agar ruangan kita selalu bersih. Dan Pak Guru pun melakukan untuk melepas sepatu agar lingkungan kita atau ruangan kita tetap bersih. Itu adalah salah satu kita cinta dengan kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman lagi. Oke, baik, sekarang kalian silakan membuat 3 kelompok. Oke, yuk dimulai 3 kelompok. Nanti Pak Guru kasihkan satu-satu proyeknya. Baik, kalau sudah Pak Guru tak kasihkan ini adalah sampah yang harus kalian pecahkan masalahnya atau proyeknya apa terserah kalian. Nanti kalian membuat suatu proyeknya. Ini adalah plastik dan ini adalah kardus. Nanti kalian bisa mencari di lingkungan kita yang serupa. Terus yang kelompok selanjutnya itu adalah apa ini?
Setik, ya, setik dari kayu. Oke, silakan sekarang kalian buat dari kardus ini, ya. Maju lagi dong, nggak apa-apa. Maju. Buka aja, ya lagi, buka aja yang untuk support. Ya, tidak sama ya, ada yang musim mana ini? Yang buat musim. Oke dah, dulu nanti tak. Itu banget. Ini namanya apa? Ya, ini dijadikan suatu kapitan ini. Ini miniatur. Ya. Miniatur tangan atau tuna. Ya. Ya. Ini namanya denah. Denah atau miniatur tangan. Dari ini terus yang menjadi miniatur apa itu? Kami bikin menjadi miniatur dari kelompok kami ini namanya motif, ya, pada sulap namanya. Ini dari limbah plastik kami buat menjadi ini apa namanya, vas bunga. Dari limbah stick tadi kami buat menjadi vas bunga. Bisa. Nah, yang mau maju ya, mau maju nanti di ya, yang lagi siapa yang ngomong? Ya. Dari limbah stick tadi kami buat menjadi vas bunga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sudah bisa? Oke, baik, udah selesai ya? Udah selesai, nanti silakan dibawa maju ke kelompok dari hasil limbah yang kalian sudah bikin atau proyek yang sudah kalian bikin, yaitu permasalahan apa yang bisa kalian selesaikan dari sebuah masalah, yaitu namanya limbah. Sebagai rasa cinta kita kepada lingkungan kita dan cinta kepada kebersihan. Ya, silakan bawa maju untuk kelompok. Yang mau maju dulu siapa? Ayo, laki-laki atau yang kelompok 3 mau duluan? Ayo, kelompok 2 dulu, silakan. Jelaskan dan deskripsikan, presentasikan bahan itu untuk apa? Bahan limbah tadi. Ini hasil dari kelompok kami. Kami membuat kebun binatang dari limbah kardus. Oke. Nah, ini adalah dari kelompok 2. Itu limbah sampah tadi, limbah dari kardus yang dibuang-buang menjadi sampah sehingga dimanfaatkan kepada kelompok 2 menjadi namanya miniatur atau miniatur kebun binatang ini. Tuh ya. Nih, ada denah-denahnya seperti ini, ada pepohonannya seperti ini. Oke, ini dimanfaatkan sebagai hiasan di dalam rumah maupun di dalam kelas. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk yang kelompok siapa lagi yang mau maju? Untuk oke,
Oke, kelompok 1 mempresentasikan tentang limbah dari plastik. Ini hasil kelompok kami. Ini limbah plastik menjadi kemoceng. Oke, baik. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini tadi itu adalah limbahnya atau problemnya, dan dia membuat proyek sebuah kemoceng. Menjadi kemoceng ini manfaatnya adalah untuk membersihkan. Nah, oke. Ini adalah manfaatnya bagus, dan ini juga bisa dijual dan dimanfaatkan kembali dari limbah plastik tadi untuk kemoceng. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik, terima kasih dulu. Untuk yang selanjutnya satu lagi kelompok, yaitu kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3 dia memanfaatkan dari limbah kayu. Oke, limbah kayunya menjadi apa kelompok 3? Ini kelompok kami. Oke, menjadi menjadi vas bunga. Oke, proyeknya tadi adalah setik atau limbah kayu atau setik es krim yang dibuang-buang sehingga dia diciptakan menjadi vas bunga. Nah, seperti ini. Ini dimanfaatkan untuk vas bunga yang bisa menjadi hiasan di dalam ruang kita atau di atas meja. Oke, baik. Ini manfaatnya bagus ya. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Dari problem atau dari suatu permasalahan di lingkungan kita, yaitu kita sebagai siswa atau sebagai penerus generasi emas ya, atau menyongsong generasi emas, kita akan bisa memanfaatkan banyak hal meskipun itu adalah limbah yang akan menjadi masalah. Sehingga dengan adanya pelajaran P5 ini kita akan membuat proyek sesuatu hal yang limbah itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah yang sudah dibuat dari kelompok 1, 2, dan 3 menjadi hal-hal yang bermanfaat kembali. Bisa kita manfaatkan kembali sehingga itu akan mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, baik, itu adalah salah satunya permasalahan di lingkungan kita yang sudah terpecahkan dari proyek yang sudah kita buat. Oke, proyeknya sudah dibikin, berarti kita sudah selesai di dalam materi kali ini, materi P5, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Kita sudah memecahkan banyak hal, sudah menjadi 3 dari permasalahan limbah tadi sudah bagus. Kalau seandainya semuanya orang di lingkup kita mengerjakan seperti itu, alangkah baiknya sehingga limbah-limbah di dalam ruangan di dalam lingkungan kita akan bersih semuanya. Oke, materi kali ini kita ice breaking sebentar. Ya, untuk semangat ya, untuk ice breaking agar kita untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Yuk, ice breakingnya tepuk semangat, tepuk semangat. Pelajaran kita untuk materi kali ini sampai situ, tapi sebelumnya Pak Guru akan memberi kesimpulan bahwasanya suatu limbah di dalam lingkungan kita bukan terus semuanya akan menjadi suatu problem. Akan tetapi dengan adanya pelajaran P5 ini kita akan bisa memanfaatkan limbah itu menjadi hal yang bermanfaat di tangan-tangan orang yang kreatif dan terampil. Oke, gimana pelajaran kali ini? Kalian senang dan bahagiakah atau bagaimana? Senang. Oke, baik. Jika senang, kita akan mengakhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan pembacaan doa. Yuk, Habib, doa sudah. Oke, kita berdoa bersama-sama. Oke, untuk pelajaran kali ini Pak Guru tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirobbilalamin, dan Pak
dulu ucapkan wabila fitabi walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.